Waspada skincare abal-abal pemirsa, polisi menggerebek gudang dan rumah produksi skincare ilegal di Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online sehingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal, dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan sejak tahun 2024. Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online. Di Tipit Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Saudara NS dan Saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 138 rumah warga Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor terendam banjir akibat luapan Kali Cijayanti pada Minggu siang. Menurut BPBD Kabupaten Bogor, banjir terjadi setelah hujan deras berintensitas tinggi mengguyur kawasan Babakan Madang dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, Kali Cijayanti meluap ke permukiman warga setinggi 70 hingga 1,5 meter. 456 jiwa terdampak dan 1 rumah di RT 03 RW 01 rusak berat hingga ambruk. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Alhamdulillah oleh warga dibantu dievakuasi di sana. Dari itu kami mohon. Sementara itu, pemirsa, 4 desa terendam banjir saat hujan deras mengguyur Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ya pemirsa, inilah detik-detik saat banjir memasuki rumah warga 4 desa di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Ada 4 desa yang terdampak banjir, yakni Desa Mendui, Desa Bahoruru, Desa Bente, dan Desa Matansala. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk penanganan darurat dan pendataan dampak banjir. Sembilan WNI relawan misi kemanusiaan Gaza alami penyiksaan selama 4 hari ditahan Israel. Informasinya saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir menemani Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari informasi akibat tawuran. Kemacetan lebih dari 2 km terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Pengguna jalan resah karena hampir tiap hari di lokasi terjadi tawuran. Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pagi tadi, 2 kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, hingga petasan. Tawuran mengganggu warga yang akan berangkat bekerja.
Pengendara motor dan mobil harus menunggu aksi tawuran selesai agar bisa melintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Akibatnya, macet panjang lebih dari 2 km dari arah Bekasi menuju Cipinang. Setelah lebih dari 1 jam tawuran dibubarkan petugas gabungan Polri dan Satpol PP. Petugas mengamankan benda-benda yang digunakan tawuran. Polisi mengatur lalu lintas sehingga warga bisa melintas. Warga mengaku terganggu dengan adanya tawuran ini. Banget, ganggu banget. Saya tidak tegas aja tuh. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet kan, rugi kan. Iya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh nggak terganggu gitu. Ya, terganggu Pak, orang mau kerja. Iya. Ya? Hampir tiap hari Pak. Iya Pak. Iya Pak, udah Pak ya, saya mau buru-buru Pak ya. Meski di lokasi ini dijaga petugas gabungan dengan mendirikan posko, namun kedua kelompok warga beraksi saat petugas lengah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara cekcok urusan pelunasan hutang piutang, seorang ASN di Lampung tewas ditembak rentenir. Korban tewas akibat luka tembak di bagian kepala. Di jembatan Item sumpah, aku nggak tahu aku mau lewat mau pulang. Warga di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung dihebohkan dengan penembakan seorang ASN. Korban yang bertugas di Pemkab Lampung Tengah ini tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala. Dari keterangan saksi, peristiwa penembakan bermula dari cekcok antara korban dengan rentenir terkait penagihan utang piutang. Situasi memanas, pelaku mengeluarkan senjata api dan melepas 3 kali tembakan, di mana 2 diantaranya mengenai kepala korban. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, namun naas nyawa korban tak tertolong. Sementara pelaku kabur usai menembak korban. Usai diotopsi, korban diserahkan ke keluarga dan telah dimakamkan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil rombongan anggota DPR RI Gus Hilham menabrak dump truck di Tol Pasuruan Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 2 staf Gus Hilman tewas. Mobil anggota Komisi 10 DPR RI Gus Hilman alami kecelakaan di kilometer 834 Tol Pasuruan Probolinggo. 2 staf pendamping Gus Hilman tewas di lokasi kejadian setelah terjepit di dalam kabin yang ringsek parah. Kedua korban duduk di sisi kiri mobil, samping sopir dan tengah di belakangnya tepat di titik benturan paling fatal. Keduanya mengalami luka berat di bagian kepala dan tubuh. Sementara sopir mengalami patah kaki kanan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit bersama korban lainnya. Sementara Gus Hilman dilaporkan selamat dalam kecelakaan maut tersebut. Sopir diduga mengantuk sehingga menabrak belakang dump truck yang melaju di depannya. Kendaraan Innova kebetulan diduga kurang konsentrasi atau mengantuk menabrak belakang dari dump truck yang ada di depannya. Sehingga ada 4 korban, yaitu 1 pengemudi dan 3 penumpang. Untuk korbannya yang meninggal itu berapa? Untuk korban, untuk update terbaru ada 2 yang meninggal. Tragedi itu terjadi hanya beberapa jam setelah rombongan menyelesaikan agenda seminar dan roadshow di wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara motor babak belur usai dipukul 2 preman di Jalan Bungur Raya, Senen, Jakarta Pusat. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba merelai keributan antara kedua pelaku dengan seorang sopir taksi. Dua preman mengeroyok seorang pengendara motor di Jalan Bungur Raya, Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pelaku jatuh tersungkur saat tendangan yang dilayangkan meleset tak mengenai sasaran. Meski korban tak memberikan perlawanan, namun kedua pelaku terus menyerang secara bertubi-tubi.
Seorang petugas SPBU yang berupaya melerai keributan bahkan nyaris menjadi sasaran pemukulan. Bahkan rekan korban ikut menjadi sasaran pengeroyokan. Diduga kedua preman dalam kondisi mabuk lantaran korban sebelumnya hanya melerai keributan antara kedua pelaku dengan seorang sopir taksi yang hampir bersenggolan saat berkendara. Akibat pengeroyokan tersebut, kedua korban mengalami luka memar di bagian wajah dan tubuh. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Waspada pemirsa saat menumpang angkutan umum. Seorang wanita tiba-tiba dianiaya penumpang lain tanpa alasan jelas di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata pengidap gangguan jiwa yang baru setahun keluar dari perawatan. Apa? Lu yang aniaya gua. Apa? Inilah bukti rekaman video yang berhasil diabadikan saat korban dianiaya oleh seorang penumpang wanita di dalam angkutan umum Jakdingko, jurusan Lebak Bulus, Cipulir. Tak hanya dipukul, korban juga mengaku ditendang berulang kali oleh pelaku. Peristiwa penganiayaan terjadi saat pelaku meminta tolong kepada penumpang lain untuk melakukan tap-in. Tanpa sebab, pelaku dengan nada tinggi meminta agar proses tap-in dipercepat, yang akhirnya memicu reaksi penumpang lain termasuk korban. Keributan berhasil direda setelah ditengahi oleh sang sopir. Kalau BGJ sih enggak, cuma kayak orang stres mungkin dia punya having a bad day gitu loh, kayak gitu. Terus kayak butuh pelampiasan ke orang gitu sih. Karena dari dari penampilan dia kan juga dia rapi gitu ya, pakai perhiasan gitu. Terus diajak ngobrol tuh nyambung, cuma kayak kalau diajak ngobrol kemarin tuh kayak orang salah panik gitu loh. Jadi ngomongnya kayak lu lihat tuh di depan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru setahun lalu keluar dari rumah sakit jiwa. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati, iNews melaporkan. Polisi mengamankan dua pria berboncengan motor tanpa plat nomor di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Namun saat penggeledahan, pemirsa, polisi menemukan senjata tajam jenis golok dan kunci letter L. Dua pria yang sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara terpaksa diberhentikan petugas patroli lantaran kendaraannya tidak menggunakan plat nomor polisi. Ambil. Aja. Buat apa itu? Bahkan jaga-jaga. Jaga-jaga gimana? Takut dibegal saya, Pak. Maksudnya? Polisi yang mencurigai keduanya itu langsung memeriksa dan mendapati salah satunya membawa senjata tajam jenis golok yang disembunyikan di balik baju, serta kunci letter L dan gerinda di balik jok motornya. Oleh petugas, keduanya pun langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Ada di salah satu. Kedua pria itu mengaku tengah memburu pelaku begal lantaran pernah menjadi korban. Pengendara kendaraan bermotor melintas tanpa mengenakan plat nomor dan gerak-geriknya pun mencurigakan, akhirnya kami hentikan. Dan kami periksa, kedapatan padanya barang bukti yang senjata tajam berbentuk golok dan kunci letter L serta gerinda. Itu yang kami dapati sehingga kami amankan, kami bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami serahkan ke Satreskrim untuk guna pemeriksaan. Pelaku kaitannya dengan membawa golok mau kemana karena ditanya pernah menjadi korban begal, akhirnya akan mencari begal. Demikian. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pria warga Tanjung Priuk itu diserahkan ke Satuan Reskrim. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral teror pelaku pencurian dengan modus jadi pocong untuk menakut-nakuti warga di Cakung, Jakarta Timur. Foto pocong yang beredar sempat membuat warga panik. Penampakan pocong di depan rumah warga di Gang Benteng, Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Penampakan pocong ini adalah modus pelaku pencurian untuk menakut-nakuti warga agar tidak keluar rumah sehingga pelaku bisa mencuri. Salah satu warga mengakui bahwa foto pocong yang viral ada di wilayahnya
dan sempat membuat warga panik. Namun ketika diteliti dan dilihat hasil kamera pengawas di lokasi TKP pocong, tidak ditemukan adanya penampakan pocong. Diduga foto tersebut hoax dan hasil editan. Untuk pertama kali memang sempat gempar ya untuk warga-warga, namun setelah dijelaskan kronologinya bahwasanya tidak ada pocong, alhamdulillah warga-warga sempat reda. Iya. Berarti hoax itu ya? Hoax itu. Itu diceknya sama siapa itu bang? Diceknya langsung sama yang di TKP tersebut, melalui CCTV sih itu. Iya. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Polisi sempat memeriksa lokasi untuk mencari bukti-bukti penampakan dan dipastikan tidak ada pocong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Kota Depok juga diresahkan dengan adanya teror pocong yang berkeliaran di permukiman. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, pemirsa, terungkap teror pocong dilakukan oleh 2 pelajar hanya karena iseng. Aksi teror pocong terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Nampak pocong duduk di depan rumah warga dan berkeliaran. Menurut seorang warga, ia melihat pocong sedang duduk di teras rumahnya. Dia tuh pengen mati itu. Terus kan ada orang motor, mungkin dia ngumpet dulu takut ketahuan. Warga mengaku sangat khawatir dengan adanya teror pocong ini lantaran diduga merupakan modus dari aksi tindakan kriminal. Warga berharap agar petugas dapat melakukan tindakan tegas agar aksi teror pocong ini tidak berlanjut. Sementara di Tumenggung, Lamongan, sosok pocong berkeliaran membuat warga resah. Pocong membuat takut warga muncul di malam hari di sekitar rumah. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata pelaku adalah 2 pelajar di bawah umur. Pelaku berdalih hanya iseng. 2 pelaku sengaja membuat video horor untuk bercanda dan menakuti warga. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Karena pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, polisi mengambil langkah pembinaan. Dari Depok, Jawa Barat dan Lamongan, Jawa Timur, Yung Rizky, Abdul Wahid, iNews melaporkan.